Dan makanya kemarin kan datang, tahun 2010 kemarin datang ke Kalimantan untuk menziarahi beliau. Dan dia mengatakan ini wali kutub, karena saya ketemu baru 3 bulan yang lalu. Padahal dia meninggal sudah puluhan tahun. Itu wali tidak meninggal di sisi Allah. Makanya kalau kita datang ziarah, makanya saya sampaikan kepada calon pengantin ini, setelah pernikahan, di sini makamnya guru terdekat di Mangkosok. Datang ke guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, bacakan suratul Fatihah, baru berdoa, kita bertawassul, ya Allah berikanlah anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Kan begitu, itu namanya tawassul. Kalau kita minta langsung, hai Haji Anu atau Kianu, selamatkan saya, itu tawassul. Dibedakan. Apa bedanya kalau ada orang pindah rumah baru, kita lihat bola baru, lain puji bola nama kerati ikut tadi tu kat kasih dalek maka wadi ngak mak bola maka itu sama. Tidak ada bedanya. Ini yang harus dipisahkan antara tawassul dengan tawassul. Ini kadang-kala orang mengatakan kuburiyun. Makanya di Jawa itu setiap malam Jumat kuburan ramai, kuburan para wali. Karena ruhnya memang dikembalikan pada malam Jumat. Itu hadis. Setiap malam Jumat ruhnya orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya Nabi itu ziarah makam jam 11 malam sampai menjelang subuh. Pulang dari ziarah makam di subuh Jumat, makanya dia sujud tilawah. Baca Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Tapi tidak usah kita terlalu ikuti itu Pak. Ziarah makam jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Insyaallah Pak Imam juga takut. Kecuali kayak di Jawa itu kan memang sudah terbiasa. Saya itu hanya mendatangi beberapa makam seperti itu. Tapi ternyata betul, Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, ketika imanku lemah, maka saya akan datang ke kuburan dan akan kuat setelah itu. Memang kuat imam Pak kalau datang ke kuburan sendiri tengah malam. Iya, karena kita yakin bahwa kalau ketika aku meninggal seperti ini. Kalau datang berombongan siang-siang baru selfie saja begini, ya ini jadi masalah. Tidak menguatkan iman. Kemudian ini dengarnya calon pengantin di dalam ini ya. Sebenarnya yang dia diceramai ini calon pengantin. Tapi pengantin lama juga tidak masalah. Saya pakai bahasa Bugis ya. Oh iya, bicara logika. Jadi ya rositongan na apa butingangnya Bapak Ibu sekalian. Semua masalah pasti ada. Maka dia guru tadi gaga salo dia gaga leporan dia gaga bulu dia gaga tupun dia gaga rumah tangga dia gaga masalah. Pasti. Ya kung kataw makadadi nang kawaw si sala bapak na din ang kawaw pangiwasi bapak na. Ya kung tahu taru na tahu dede si bono wadi memang. Selama orang normal pasti kemasalah. Ya karena sakinah lahir dari situ. Dia na mungkin tenang kagak ko dia na pura magaru. Kan begitu. Jadi sebenarnya ya kung kamakun rejodo itu memang itulah sebenarnya hakikat sakinah. Ya kupure magaru nampak tenang, itulah sakinah. Makanya dia tuh mereka makun re pecodo ko ele. Tadi aja nareleng. Sa akin ta pecodo iko ele atau tangaso, tapalici ko sara go timbalo to ko purisa. Kan begitu. May komiki mite makun re mereng madena makado iko pure codo ta sibloso. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan dalam agama. Ketika ada sedikit masalah kembali lagi. Rumah tangga yang tidak ada masalahnya itu jalannya selo-selo saja. Makanya biasa tuh ke rumah tangga magara mereka mempangewa, mabija tuh. Ya, sedikit-sedikit rontak biasanya banyak anaknya karena paling sering sakinah. Nah begitu. Ya makanya cuma jangan kelewatan, itu jadi masalah. Kemudian rumah tangga sama kakak tadi pasti ada masalah dan masing-masing beda Pak. Angkat tahu makanya benena sabara tapi matuna pacicen. Ada. Angka matuna makanya benena makanya balimulan Pak doca. Dan dalam rumah tangga itu pasti ada itu. Jadi bagaimana jurus kita menghadapi tergantung keadaan. Kalau kita buka dalam ilmu psikologi, dalam psikologi Islam itu termasuk Gestabjung sebenarnya sudah membahas, tapi itu pun psikologi Islam dia tarik dari situ ilmunya. Bahwa tipe laki-laki bermacam-macam. Begitu juga wanita. Saya amati di pondok Bapak sekalian. Ia ke pesantren ini ternyata betul. Angka memang anak-anak itu tipe Abu Bakar. Tipe Abu Bakar itu
dia mau panci ke pagi. Kalau dikasih masuk bajunya dia tarik keluar. Sepatunya tidak diikat talinya. Dan itulah dia membuat dia senang. Ada juga anak-anak memang rapi. Nanti kita akan ketemukan suami seperti itu. Kalau mau tahu tipe Abu Bakar, simpan pakaian suami di tengah, lipat pakaiannya, susun, simpan di tengah. Kalau yang dia mau ambil yang di tengah itu dia cuma tarik begini, berarti itu tipe Abu Bakar. Kalau dia lepaskan dulu pakaian di atasnya, lipatan di atas baru dia ambil, baru dia kembalikan, berarti itu tipe Utsman. Iya, bisa dikenal itu. Kalau tipe Abu Bakar, Pak, tidak usah terlalu rapi, yang penting sudah dicuci, aman. Tapi kalau tipe Utsman harus sama, mulai dari topi sampai sandal harus sama warnanya. Tapi pasti juga tipenya begini-begini tangannya. Perempuan senang karena dia pintar memasak, dia yang siram bunga, dia yang menyapu, dia yang pel. Tapi begini, agak lebay. Jadi pilih mana? Kuncinya begitu. Dan ini tipe dalam psikologi, Pak. Dan dalam ilmu neuroscience juga disampaikan seperti itu. Makanya dalam rumah tangga kalau ketemu tipe Utsman dengan tipe Abu Bakar pasti selalu bertengkar. Nah, sebab ciri itu limelo mampak diri, ciri itu limelo mataba. Itu tidak akan ketemu. Makanya harus paham betul. Orang tua dulu kita punya konsep anak pertama ketemu dengan anak kedua. Biasa konsepnya begitu. Padahal tidak selamanya jadi. Tergantung dari tipenya. Makanya saya bilang kalau nanti berumah tangga pasti ada masalah. Jangan takut menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ustaz juga begitu. Aja tak ada orang dengan masalah ustaz yang ketemu masalah. Imam aku tahu. Ada semua, cuma ada yang sampai memukul sampai jangan. Itu dilarang dalam agama. Ini makanya guru utama gampang kuci aku mau pengiwang. Ia kumanan na ilakaimu amma kubani kumakunrai. Ia kumanan na imakunrai amma kukukalaki. Insyaallah dia tak pengiwang. Kung kemana na, cuma kami itu makun rey cia cuma mana na, enak ke makun rey manimpi timur resi na pananaka. Pak Maringan inaka. Ya kumumpai timur resi na dia nataro rahasia. Saya pernah dengarkan ceramahnya Guru Tamadi Delawa almarhum Kimali. Dia sampaikan begini. Memang dalam Islam itu ada ulama kita punya kitabnya, namanya Fikih Anatomi. Saya tidak tahu apa kitab ini masih ada, dan saya pernah dikasih tahu bahwa inilah yang dimiliki ulama dulu, sehingga dia bisa mengetahui sifat seseorang hanya melihat tubuhnya. Ternyata ada. Maka dia nang kata buku ingat atau makalah silasi. Iya. Nang kataw malamping sina malakbaro na masagad. Di nasurod. Yan ang kataw mapalisuan nina na tiyapa na mapalisulayol kung kagaga na leko di mo malyo pa nalamu pa tuday mamata. Iya. Yan ang kataw malampi ang buto na pacanringan. Dan itu ulama dan dulu tahu. Sehingga guru tamakir-makir. Iya konite teta sala nasa ho tau mako memang. Kamu kalau tahu maku memang ilau daw ngabawan nih, makanya dari situlah fungsi iman. Ya pemakanya ikat pak nanti dia setel menjadi orang baik. Tapi ketika iman lepas kembali ke sifat aslinya. Ya nakal guru tenang kata meranin salah-salah aja musuh ngidangkan nakal siapko. Ya, kayak semeranin salah-salah. Ya kulite joko merbicu. Tapi aku tuh situ dangan meraja. Ya tahu makai itu mata ada kalau-kalau sini. Iya, iya. Dan ulama kita dulu tahu. Ya makanya dia guru tegas itu konite nasa. Aja musidangkan sih banyak. Iku makutana kan kalau makutana agawan di jama-jama pemumedeci nasa aja mudangkan. Apa ini semak dekok dangkan ini makalasi. Iya, sebenarnya begitu saja ulama kita dari dulu karena paham ilmunya. Ya ini nak ada tahu jah, tapi tidak. Kenapa dia mengatakan orang ini punya potensi untuk melakukan begini. Tapi ketika imannya kuat, dia menjadi baik. Tapi ketika iman lepas, itu jadi masalah. Begitu juga dalam pasangan. Angka memang tahu. Begitu, yang suka selingkuh begini, makanya wanita itu harus tahu. Ini tipe suami seperti ini harus begini. Makanya ibu-ibu ini harus berlaku seperti 4 wanita. Iya. Sebenarnya wanita idaman itu kan cuma 4. Anggur di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur.
Iya. Sudah bisa dihafal. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Dan memang laki-laki kan syahwatnya 60-70% ada pada pandangan. Ia tu arwane syahwatna okumi pakitanna 60% itu sampai 70. Ia tu situ makunraya paringkalinganna. Makanya konsep itu sederhana. Ia arwane namode nama garetta ko jago mak bote tak laku. Iya. Itu konsep. Iya. Ia makun raya na dia nama cantik sabara ko na sabak laki-laki ada pada pandangannya. Ia makun raya, ia nama naibote, namun dia nama garanta, ia nama kadana sayang sudah mali itu. Ia pe makada namun dia nama garanta, ia na jago mo bote, makada itu matata, ia nama cap makawang ibatu salo, ia na tulaku. Dan memang begitu. Iya. Iya. Makanya semua penjual mapamule sidrat pak baru apa, pak baru dangi, letu ya se rata-rata itu perempuan. Kenapa perempuan? Penjual oli di televisi, iklan oli itu perempuan. Kenapa bukan laki-laki kok oli di Nero Bali? Begitu. Itu karena laki-laki itu di situ. Makanya wanita harus tahu bahwa suaminya kalau mau tetap cinta, perbaiki penampilan. Aja nih kona dari nama kebelo. Kemana rupanya berdai pagi? Ya, bulu mati sambung 4 bulan tiba ada ganggang di tornado kemana pagi? Bincun nama dupa-dupa. Kalau cila urut tu asir rajin anang bulu dari sekedar cila agak saja. Ini yang banyak. Tapi itu kagak betul. Ini yang jadi masalah. Tapi ini komeri lo betingnya. Ya kumunri bola anak kan ada kamu deh. Kan begitu. Mau ke pesta, luar biasa. Sampai camingi mundur. Menurut orang makin teh aja. Rata-rata kong ketawa penrebot itu diterlambat. Karena wanita yang ditunggu lama. Laki-laki itu simpel pak. Yang ada wajuduna, napasang ilbidakna, nasalipam di jasanya. Songkok na nakapesa 5 konan lampu. Selesai. Ima kuda dengan jadi macam ini mundur. Runtuk lemari macam ini. Noyo boleh runtuk camir macam ini sih macam. Nenek foto nanti nih potong kacis nama tu. Iya. Si runtuk matu sekarang nasi dari itu kaki padahal kali ini kami. Kita saka bisa dan memang begitu. Makanya wanita itu kan bahasa Arabnya mar'ah. Cermin bahasanya mir'ah. Coba. Makanya itu cantik nih si mama kunre dan istilah pesan. Makanya kalau dia ke pengantin itu pasti tasnya besar. Sebab angka cantik nih lalu. Iya. Tapi itulah wanita. Selalu ingin muncul dengan sempurna. Dan laki-laki harus tahu, memuji wanita itu membuat dia senang. Kita menggalamu mak botik mentenang nyawa nama kudeta. Namun dia nama cantik, itu uni cantik. Aja minta lagi. Malah kung botik ko kanay talu jamu kilala kamaray mak balupuran ni napalente ani na pada tikungan ni tamo kilala niya. Napakita sil, kuasa minari na nadara Mario yun. Ya kung makadaki, gajit tumudele kung pampada di karungi masula pampa kan lihat. Iya. Ibu-ibu harus tahu, laki-laki itu pantang mengatakan engkau cantik. Dia itu anak kecuali tahu si cewek. Namun dia cantik, cantiknya. Begitu. Tapi setelah sudah menikah pantang dia mengatakan cantik. Makanya aku pernah kimabalo namanya kita pelaki tapajay kita foto bawah dia lihat apa tak kiringan. Dia akan sunyi itu. Karena laki-laki begitu pantang dia mengatakan cantik. Tapi perempuan harus tahu. Jadi ya Pak ya tiga rumah tangga 1 bulan pertama aman, 2 bulan pertama aman, 3 bulan baru muncul sifat asli. Iya, 1 bulan pertama masih saling memaafkan, masih anu sayang. Mulai itu si cewek mau kita maka bahasa satu, apa kebalikan untuk saya nasi goreng apa? Wah, nasi goreng Jakarta. Bagaimana pengusaha tak saya Pak? Sisa 60 mak ini medali merangkap pina pegawai bank Mas Udin. Iya.
Dan itu memang sifat begitu. Makanya perempuan harus tahu aja takkan maji anak laki pun tidak. Tapi insya Allah laki-laki itu kalau kita selalu doakan, karena ingat keberhasilan suami ada pada istri. Saya pernah dikasih wasiat sama guru tak. Nah, kau berdoa 3 kali. 1 kali saja istrimu mengangkat tangannya, itu lebih cepat dijawab daripada doamu 3 kali. Itu pesan beliau. Dan saya amati ternyata betul. Coba kita perhatikan. Soeharto orang hebat. Tapi ketika Ibu Tin wafat, coba lihat. Selesai. Habibie ketika Ibu Ainun wafat, langsung dong, nggak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu pelajaran. Seorang pemimpin yang hebat, lihat siapa yang ada di samping. Dan ini yang kadang orang lupakan. Kadang-kadang kemaklum dari Pak, saya biasa dikasih tahu sama ibu-ibu, Pak Ustaz, ini saya suamiku tidak sholat. Saya bilang kalau suami tidak sholat, kita yang bodoh. Karena doa tak yang diijabah, kenapa tidak doakan? Jangan mengeluh, minta kepada Allah. Di sujud terakhir minta, itu dimudahkan. Karena kita doa tak lebih dimustajabah. Apalagi pada saat hamil, luar biasa. Makanya kalau ada yang ibu hamil, titip doa sama dia. Saya sering menitip doa itu. Saya itu Pak Bu, terus terang, jarang sekali berdoa. Saya itu titip doa kepada 3 orang. Yang pertama ke ibu, yang kedua ke istri, kemudian yang ketiga ke ulama. Di mana-mana kalau ketemu ulama, guru tak di Jawa, kalau saya ketemu pasti minta didoakan. Cuma biasa buka songkok kemudian minta untuk ditiup, minta berkahnya. Guru tak Habib maka kalau saya ke sana pasti minta untuk didoakan. Kalau datang ke satu kampung ke Kiburun atau Bandri Tekoro pasti saya singgah. Sesibuk apapun Pak, saya pasti singgah kalau ke sini. Kecuali dupa betul. Saya singgah di makam di Guru Ki Haji Rahman Ambodale. Karena ia pesuruh Guru Ki Haji Rahman Ambodale itu pimpinan pondok yang saya tempati. Dan dia mengangkat saya sebagai anak. Itu Ki Haji Fathruddin Sukar almarhum. Karena memang wasiatnya Guru Ta katanya waktu dia hidup. Maka dia Guru Ta ko boleh mati-mati ko bagi sanadin ng Haji Fathruddin alin ang suruh-pasuruh. Dan ternyata betul ada pada waktu itu. Saya tanya itu di pondok, duduk-duduk di gazebo di pondok itu, saya bertiga dengan anaknya. Saya tanya, Pak Kiai, apa keistimewaannya Guru Ta Ki Haji Rahman Ambodale yang sebaik pesuruh? Agar nasa Guru Ta. Yaitu Guru Ta Ki Haji Rahman Ambodale wali. Ketika saya letakkan di lahan, pas saya lepaskan, itu tak demi matisan apa wali. Itu kata beliau. Gak usah puru mapamulo ku bagian ulun nalatuk tangan di gadis. Makanya saya hanya buka pengikatnya ke kepalanya, kemudian saya suruh tidur. Karena itu sudah tidak isi. Kamu nasa wampe tapi ini gak galatuk na yaw. Itu sehingga dia mengatakan itu adalah wali Allah dan bukan wali sembarang. Makanya saya kini itu Guru Ta luar biasa. Jadi, makanya Rogi ini tahu orang baru kalau tidak mengambil berkah dia tidak meninggal. Datangi kuburnya, bacakan suratul Fatihah, kemudian minta kepada Allah supaya diberikan keberkahan anak-anak dan keturunan kita. Kenapa ulama dimakamkan di dekat pondoknya, dekat masjidnya, supaya kita mudah berziarah. Kan intinya. Sebelum memasukkan anak di Mangkosok, titip dulu di sini, bawa, suruh bacakan Fatihah Guru Ta. Baru titipkan, ya Allah berikan keberkahan anak ini yang mau menuntut ilmu di sini, sebagaimana berkah yang Kau berikan kepada ulama. Itu saja. Itu penting. Kemudian saya lanjutkan. Jadi sebenarnya rumah tangga itu begitu Pak. Dia nggak ada tahu suku itu baru rumah tangga pasti.
Jadi tapi pasti ada titik temunya. Dia mungkin sisa alamat terus, pasti kena si runtuh. Cuma ulama kita selalu mengatakan kalau mau aman, ya kau kecil di mana nak amak koko. Kemana nak ilaki ya makku ni gari karena dia tak pengewang. Ya kemana nak iba ini ya makku ki dilaka ya dia tak pengewang. Ya kemana nak iba ini tanah pakai mati tacica yang udah ditulut tu penel. Kan begitu. Kuncinya kan cuma itu. Makanya tapi salah satu tanda waliullah kata guru tak. Ulama itu kalau sudah diperintah sama istrinya berarti dia sudah wali. Saya kasih tahu begitu. Kalau sudah ada ustaz itu belum tunduk sama istrinya, dia belum wali. Dan apa wali? Tapi yang diperintah ke benene itu sudah wali. Jadi ternyata istri itu luar biasa pengaruhnya. Besar. Guru tak Kimuin itu kalau ke Makassar istrinya duduk di depan, dia yang di tengah. Kalau ada tamu itu istrinya langsung dulu baru dia. Saya pernah dapat itu satu peristiwa besar ketika Nandri Ati Bolan Maldu itu kudapuran guru tak itu disuruh sama istrinya pedem ada nasa guru tak ikut pedem itu coba disuruh kada pedem jolo karena dia ini sudah menyala api maka dia guru tak ikut dan pedem. Ternyata istrinya guru itu juga meludah langsung mati itu api. Jadi ternyata istri itu luar biasa. Makanya istri itu doanya mustajabah. Makanya ibu-ibu ini penting. Saya kasih resep. Di sujud-sujud terakhir dalam sholat itu berdoa. Doakan suami. Itu intinya. Biarkan suami bekerja, kita yang banyak berdoa. Aja na to di HP ni. Pak ni kato tumakun rin sa mano urusan na tahu. Gara-gara HP. Sentayan mo padiwatan yan ko bone. Mapat di Ulu na yan ko Kalimantan. Mapat di Utu na yan ko Surabaya. Ang kayano nasa Matunubalo ko Amani. Padang kilaki na jamba-jamba din sa. Iya, karena media sosial. Makanya Profesor Dr. Nasir itu mengatakan begini, mestinya handphone itu dimatikan jam 8 malam sampai jam 10. Supaya ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Sekarang kan sudah tidak ada, Pak. Istri tidak bisa berkomunikasi dengan suami gara-gara HP. Anak tidak berkomunikasi dengan orang tua gara-gara HP. Coba lihat sekarang. Anaknya main game, istrinya main Facebook, suaminya di YouTube. Satu rumah tidak pernah bicara. Masuk ke kamar, satu menghadap ke selatan main YouTube, satu menghadap ke utara main game. Tidak pernah ngomong sampai tidur. Itu gara-gara handphone. Sehingga tidak ada ikatan batin anak orang tua gara-gara itu. Maka aja matakan nama aja anakku dia memang kelinga bersana orang tua kemagi ya anakku dia memang kelingkong kagago kodang karena memang tidak ada ikatan batin. Maka satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan tinggalkan ini. Termasuk calon pengantin, jangan tinggalkan ini. Yang pertama, sesekali mandi bersamaan di dalam kamar mandi dengan pasangan. Itu sunnah. Kenapa Aisyah sangat tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah? Itu karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Sudah pernah diperhatikan kamu? Satu masalah. Yang kedua, sesekali makan satu piring berdua. Satu piring berdua. Sesekali makan. Iya. Jangan malu dengan ini. Karena di sini ada berkah, Pak. Sisa suami, saya pernah dapat ilmu dari guru tak, itu Kiai Khalid Hasan di Jombang. Beliau sampaikan begini. Subuh Jumat pertama setiap bulan atau subuh Jumat terakhir setiap bulan. Antara itu. Kalau subuh Jumat pertama, kalau bukan di situ subuh Jumat terakhir setiap bulan. Bikinkan air panas suami kita, apakah kopi atau teh atau susu. Kemudian aduk mengikuti arah tawaf, bacakan inna anzalnahu. Baru kasih minuman itu, kemudian dia minum. Sisanya kita minum dengan membaca sholawat. Tidak ada orang yang diceraikan oleh suaminya yang melakukan itu.
Lakukan setiap bulan. Apakah Jumat terakhir atau Jumat pertama setiap bulan? Tapi itu subuh Jumat. Jadi Jumat pagi bikinkan. Jadi adu mengikuti arah tawaf berlawanan dengan jarum jam. Bacakan ila ansana. Kemudian ada sisanya kita minum. Perempuan yang minum sisanya. Bacakan sholawat kemudian minum. Insya Allah tidak akan diceraikan. Ini yang makanya laki-laki kalau mau aman habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Saya kasih tahu kalau mau aman. Dan ternyata memang betul Pak. Ulama kita itu yang menganjurkan. Yang kalau dalam tasawuf itu mandi 9. Ini yang Kiai Muhammad Said Abdul Ghani Guru Kumpul Martapura itu mewasiatkan kayak saya dapat ijazah mandi 9 itu dari Guru Tesinur di Biron di Aceh. Jadi dia ijazahkan itu mandi hari Jumat. Saya sampaikan termasuk orang yang tidak punya keturunan itu diminta untuk mandi 9. Itu mandi 9 itu di hari Jumat. Kalau sudah mandi sunnah Jumat kita berwudu sempurna, baru mengambil air, baca ya Allah ya Allah ya Allah, baru ditiup pakai hidung. Kemudian disiram di bagian kepala. Baru ambil lagi, baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman, baru ditiup pakai hidung. Baru siram sebelah kanan. Baru ya Rahim sebelah kiri. Itu diulang sampai 3 kali. Makanya dikatakan mandi 9. Baru ditutup la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Dibaca 9 kali baru ditutup pakai hidung, baru disiram ke seluruh tubuh. Itu ilmu hitam tidak akan masuk. Jin juga tidak akan masuk. Kalau ada anak-anak biasa kerasukan, suruh lakukan, tidak akan kerasukan. Tidak usah dirugi. Itu yang paling cepat. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang bercerai dengan pasangannya yang mengamalkan ini. Termasuk orang yang lemah syahwat, suruh amalkan ini. Itu mandi 9. Tapi obat lemah syahwat itu yang paling bagus adalah garam. Sedekahnya Nabi Ibrahim. Sebelum makan garam sedikit, garam halus. Setelah makan garam halus sedikit. Itu pasti cerdas. Yang kedua tidak akan lama syahwat. Yang ketiga tidak akan keracunan makanan. Itu kan sedekahnya Nabi Ibrahim. Ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh hamba, mulai dari yang ada saat sekarang ini sampai dunia kiamat. Allah mengatakan engkau tidak mampu Ibrahim. Yang benar mengatakan engkau bisa memberi aku kemampuan untuk itu. Makanya diperintahkan malaikat Jibril masuk ke dalam surga untuk mengambil satu genggam kafur. Kemudian itulah yang ditaburkan ke laut dan itulah menjadi garam. Makanya tidak ada orang di dunia ini tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim berdoa. Makanya di kitab Hiyalil ini, siapa yang makan sedekahku sebelum memakan makanannya, maka pasti cerdas. Jadi kalau ada anak-anak kita kalau mau cerdas, suruh makan garam sedikit sebelum makan. Makanya anak-anak di Jawa itu kan begitu. Kalau sudah ambil piring itu ada garam halus, dia sudah dicuci tangan, kemudian dia tempelkan saja jari telunjuk baru dia makan garam. Dan ternyata dalam ilmu medis kelebihannya garam itu tidak akan kena keracunan makanan karena itu lebih masif. Itu kelebihannya. Ini sudah dalam medis sudah diteliti. Kemudian yang ketiga tidak akan lama syahwat. Kemudian Sayyidina Ali pernah menyampaikan begini. Rasulullah mengajarkan 2 mandi junub, 2 tata cara. Ini yang pertama berwudu sempurna, yang kedua berwudu tidak sempurna. Berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kaki. Tapi pada saat mandi tidak menggerakkan kaki. Nanti selesai mandi baru mencuci kaki. Itu tata cara mandi junubnya laki-laki. Yang berwudu sempurna itu untuk perempuan. Itu kata Sayyidina Ali. Karena orang yang mandi junub tidak berwudu sempurna, tidak menggerakkan kaki pada saat mandi junub, nanti selesai baru dia mencuci kakinya, maka dia tidak akan lama syahwat. Itu hikmah. Kenapa ada 2 cara itu? Saya dulu cuma mengatakan, oh ada 2 cara, tapi tidak tahu hikmahnya. Ternyata ada buku saya baca itu, ternyata Sayyidina Ali mengatakan bahwa hikmah mandi junub untuk laki-laki yang tidak membasuh kakinya itu tidak akan lama syahwat. Jadi si salah memang tuh. Kita biasa cuma mengatakan, oh ini untuk bisa dipakai dua-duanya, berwudu sempurna dengan tidak. Ternyata untuk perempuan yang berwudu sempurna, untuk laki-laki tidak.
Ini yang itu karena masih bersambung. Kemudian yang penting, yang ketiga yang penting saya sampaikan juga, ini tadi tata cara mandi dalam rumah tangga itu sebenarnya saya buka di kitabnya Imam Sarnuji. Ada 27 perbuatan yang menolak rezeki. Makanya dalam rumah tangga hati-hati dengan ini. Ini yang sering kita anukan. Bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu menulis dalam kitabnya. Ada 8, tapi Imam Sarnuji itu 27. Termasuk sandar di daun pintu, jangan sekali-kali. Itu menolak rezeki 40 hari. Orang tua dulu mengatakan pemali. Toh, maka pemali. Ternyata bahayanya 2. Sandar di daun pintu itu mudah kena penyakit. Kalau dia kena penyakit, kerasukan, itu paling susah diruqyah. Kemudian menolak rezeki 40 hari. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Ini pantangan juga. Aja tak dulu kan wajib dipakai. Biasanya kan begitu. HP diambil, terus begini. Atau kacamata ditarik baju baru begini. Perempuan paling sering. Akun raya. Dastarna, narikong ke kaca. Cakiri nalang panau, dastarna nagatang. Itu pantangan. Imam Sarnuji itu menyampaikan itu. Maka kami teman-teman dulu pemali itu. Pemali sebenarnya itu ada bahayanya, tapi tidak berdosa. Dia itu mendosa berpikau, tapi ada dampak negatifnya. Jadi dia nak kena makruh, itu nak kena haram. Kalimat yang paling sederhana pemali. Tadi itu dipakai menggunakan sisir patah. Segi majak ke Iro ang kanisi na puro. Jangan. Biasa itu. Yang paling parah itu baju yang sudah dipakai. Kung kawaju-waju iludung, maka daki mimi sesako bajai. Nampai yang dulu kan. Pesan Imam Sarnuji, jangan sekali-kali pakai mencari rezeki karena itu tidak berhasil. Tidak bakalan berhasil. Kung kawaju-waju purai pakai niludung, napi alulukan dengan alasan ini sesak ko bajai. Biasa. Kemudian menyapu di malam hari. Asal lima ko boleh ko ini. Makanya orang tua dulu, termasuk guru saya itu di Aceh, dia mengatakan kalau ada sampah kalau malam, dia mengatakan jangan sapu nak, kasih pikir saja. Kurang di masa kerja subuh mati saja. Tidak tahu dari mana diambil, tapi ternyata setelah membaca dapat di kitab Imam Sarnuji dalam kitab Talmud Talim. Ini makanya ini penting saya sampaikan orang yang sudah berkeluarga. Kada makanan magi dalai nama ini sebenarnya itu kuncinya. Ini ia paling mega masering. Wani pinasari. Yang paling banyak juga mencuci sampai pakaian dikeringkan sampai malam hari. Sarnuji mengatakan ketika ada pakaian di luar rumah bermalam, jangan pakai pakaian itu kecuali kau cuci kembali. Karena di situ ada jin yang masuk dan itulah yang menyebabkan orang kadang mati mendadak. Tapi biasa atau mempat di neruna nama itu jin pakaian menurut Imam Sarnuji. Itu pantangan. Megedi beneta ya pernah sesak kota terpai. Nah semaraku itu nama siapa? Itu pantangan. Makanya orang tua dulu maka dahulu memang isasamu sebelum mengeribi. Pada saat masih panas karena jin belum keluar. Kan jin itu menyembah matahari. Pada saat menjelang maghrib dia keluar, karena makanya tidak diharamkan sholat pada saat matahari memerah sampai dia tenggelam. Karena di situ tempatnya jin menyembah. Dan setelah matahari tenggelam, jin itu akan kembali kemana saja dia bisa tinggal. Pakaian yang dikeringkan dia akan masuk ke situ. Dan itulah yang membuat orang kadang kena penyakit yang mendadak itu sakit dada. Ini bahaya Pak. Hindari. Makan di tempat tidur itu juga dalam keadaan berbaring itu juga menolak rezeki. Membiarkan makanan berserakan. Selain mengundang datangnya jin masuk ke dalam rumah, itu juga bahaya. Membuka jendela sampai sesudah sholat asar, sampai maghrib. Makanya sesudah sholat asar tutup jendela, jangan buka.
supaya jin tidak masuk. Tapi jin di dalam rumah itu pasti ada, termasuk Umi Sibian itu pasti ada melalui cicak. Kenapa Rasulullah magi Nabi kita pukul rata itu? Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, maka itu 200 hasanah. Ketika 2 kali itu 150. Saya pernah tanya Goronta dulu, magi dah kurang. Kata li bapak BDCD, dia mengatakan dibolehkan dibunuh tapi tidak boleh disiksa. Semakin lama kau pukul semakin kurang pahalanya. Jika kau memukul 1 kali langsung mati itu besar pahalanya karena kau tidak menyiksa. Kenapa? Karena cicak itu di dalamnya ada jin namanya Umi Sibian. Jin inilah yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Termasuk biasa anak kita memar tubuhnya itu karena Umi Sibian. Itu ada pada cicak. Ilmunya orang tua dulu sederhana, ambil cermin dia letakkan di bawah ayunan. Karena yang paling ditakuti Umi Sibian hanya pantulan cermin. Ini ilmunya dulu. Biasa kita jangan anak tetap dari cabai yang mana tuh? Itu ilmunya. Itu ilmu jin yang diambil orang tua dulu. Cuma sekarang orang tidak tahu. Saya mengatakan bid'ah. Saya juga dulu mengatakan bid'ah. Masa angka cabai ngopi yang mana tuh jangan. Nanti saya dapat di bukunya Gus Mofid. Ini makanya penting saya sampaikan bahwa ternyata ilmu itu ada. Jadi roto-roto tariolo dia nama dia kebacaan. Mana sampai pantangan, mana sabau misi dia tidak bisa. Itu bisa membunuh janin dalam kandungan, Pak. Makanya kalau ada anak bergerak dalam perut tidak normal, lihat ada cicak itu di sekeliling situ dekat. Makanya menghindar. Ya kong anak tertar di tangan bani langsung ambil, baringkan di atas dada, kemudian cari. Pasti ada cicak dekat, karena di situ ada Umi Sibian. Ini mulai dari Nabi Musa. Ini Nabi Musa mengatakan hati-hati dengan Umi Sibian, karena dia lebih berbahaya dibanding dengan orang yang nampak yang bisa membunuh janin. Karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Dia mencekik anak di dalam, masih di dalam perut ibunya. Makanya medari kata maka si Asia, mau dia anakku mana kata pemati. Itu sebenarnya Umi Sibian. Dan itu ampai nasuruki Nabi kita baca doa sebelum berhubungan. Kan begitu. Ya komeloki maka pelak lutu dibaca bismillahi majreha pengurusaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya komeloki maka pelak utu ya tu bacaan. Ini salah. Pasti tak paham di komakiro. Itu doa. Tapi yang paling pokok berwudu. Saya punya ilmu dari Gurunta, alhamdulillah mak berkah. Mudah-mudahan bisa berkeselamanya. Nasabah ya kona cabut kong Allah Ta'ala tidak jadi. Itu jadi, masih jadi saya pakai. Dan beberapa kali saya pakai, termasuk waktu namati Gurunta Keji Sanusi Baco almarhum al-Maghfurlah. Saya hanya naik motor dari Sidrap itu Pak 1 jam 45 menit sampai di Kapal 3. Kapal 3 itu saya 1 jam 45 menit. Saya naik motor dan sampai hari ini saya tidak bisa naik motor secepat itu. Saya sudah tes itu tidak bisa. Jadi saya punya ilmu itu dari wudu. Tadi saya tinggalkan Sidrap kurang 10 menit, kurang 15 menit jam 5. Masih bisa sholat maghrib di sini. Tapi saya selalu kalau mau jalan begitu sedikit waktu pasti saya berwudu karena saya pernah kasih tahu. Kenapa sahabat Rasulullah itu disuruh Nabi berwudu sebelum pergi ke masjid? Itu adalah rahasia. Guru maka dia nak terlambat ko dia nak udati ko maka dia nak udati ko normali ajene ko bilawi barakan ajene na palato ko insyaallah lato. Dan saya pakai itu. Jadi betul itu Pak. Imakre guru itu jene sidini tapi gunana jene iko meni. Nonroy. Jadi kan tuh majene melu berhubungan niatnya sama, wudunya sama, niat wudu sama, tapi doa wudu berbeda. Melo kok joka jene matau pada mati jene, tapi doanya beda. Beda itu Pak. Jadi wudu itu bisa digunakan untuk apa? Nah, makanya kenapa Rasulullah sunnahkan berwudu sebelum berhubungan? Ternyata banyak bahayanya. Saya baca di Bokna Gurunta Profesor Dr. Dadang Hawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Itu beliau meninggal kemarin gara-gara COVID. Itu di bukunya penelitian tahun 2007. Pas saya selesai 2002 pas saya masuk kampus
Dia meneliti itu, dan itu tiga provinsi dia teliti. Mana sumber penyakit epilepsi, penyakit ayam? Maka daki saya menukar. Ternyata menurut penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris, salah satu pasangan bermimpi berhubungan badan. Nareko angkat atau matindro, nama mimpi berhubungan badan, na pemotok kemudian berhubungan secara langsung dengan pasangannya tanpa diantari dengan wudhu, na takut menrodara yaitu makun raya, dipastikan anaknya kena epilepsi. Itu penelitian. Hanya ini perlu hati-hati. Makanya Rasulullah sunahkan untuk berwudu. Yang kedua, jangan berhubungan 2 kali tanpa diantari dengan wudu. Bahasa sederhananya melokamaki mado bolo. Kamaki lo. Itu bahasa sederhananya. Ajene kapan hubungan kedua yang menyebabkan istri hamil, maka anaknya pasti lahir prematur. Itu manfaat wudu itu luar biasa. Ini penting. Cuma kalau kita di Guruta, ya ini ada Guruta dari Sengkang. Saya pernah bincang-bincang termasuk dengan Guruta Dr. Timuna Maiti, itu beliau tahu. Beberapa pesan ulama kita begini, jangan berhubungan di saat terlalu lapar, karena engkau akan melahirkan anak yang membawa penyakit bawaan yang berbahaya. Ya dia kembali wasalada kayak jalan tak berhubungan. Palasan anak tu. Masolat daki makutu anak. Itu jadi masalah. Dia nak tahu masolat dan apa berhubungan sebab pasangan makutu anak nama tu kau. Ia kembali wasalada dari palasan. Ia komelo ki janjian dengan anak-anak kuat akidahnya, cinta ke pesantren, bikin sesudah sholat duhur atau sebelum atau sesudah sholat subuh. Ukur taki buat. Ya ko imun rina isa taki buat. Ya ko tantra lo pesantren madani jolo letu bola dan pengantaran. Iya. Ternyata ada hadis memang Rasulullah mengatakan begini, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Kenapa bukan sore dan malam? Itu isyarat. Ketika saya ketemu dengan ketua majelis ulama, ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, Guruta Profesor Dr. Amiruddin, dia kasih tahu saya, karena saya ceramahkan di Bone, apa dia bilang? Pak Ustaz, waktu saya pengantin baru itu ketemu langsung dengan Guruta Profesor Dr. Quraisy Hab, itu yang dia sampaikan. Jadi Guruta Pak Prof Quraisy Hab itu sampaikan ke Guruta Pak Profesor Dr. Amiruddin, ketua NU Kabupaten Bone. Dia mengatakan begini, kalau kamu melahirkan anak yang cinta ilmu dan kuat akidahnya, imun rina loro maki buai atau yorona imun rina subuh. Ya kumagai kita ki buai biasa bu. Imun rina sah. Marajime may patuju. Yan ay munrinis saja mangkali ngebaca. Itu ulama kita. Jadi memang ternyata ada waktu-waktu itu yang bagus. Jadi kung makalaki ay laba ni Pak Ustaz, de ako na to anak na tapak guru. Makalaway macina ko bisa di magampang tapak ba ini bapak na. Alternatif yang kedua, Mario tuh bapaknya. Ini makanya penting. Sebenarnya memang jadi masalah sekarang Pak, karena memang perbandingan penduduk Indonesia itu kalau tidak salah 1:7 ya. Kalau Cina itu kan 1:18 sekarang. Kalau Indonesia 1:7. Manyakannya kong ke arwani makba ini cidi, berarti engkan nangan ada di katawan. Dia tiga gejanda itu, napi ada ya. Dia tuh madari minaulat kayo. Ya, makanya itu biasa Pak sandala mininaw tawe, ulawan ninaw tawe, motor ninaw tawe, makopana mo lakay ninaw tawe dito. Iya, najabilari lakay ka. May ito pangalakay. Iya. Mega. Pak mega makunray ako prebuti din jampangnya nena. Janda pimatu napa mabalo, nagarus mabalo. Matito dito lirate-rate mako. Iya.
Apalagi kalau sudah di Facebook itu kasih naik bunyi-bunyi, maka kung kecedek masalah meres, suku Facebook cedek masalah meres. Aku menyesal menikah. Ini penerimaan ko Facebook seluruh dunia atau minta. Padahal aja nih romatum apa ngewan kerja baca yang suka mengganggu suami orang, istri orang, iseng-iseng. Ini kan jadi masalah. Nah, makanya bahasa ini, dan sekarang perceraian Pak meningkat sekali. Ya, di Sidrap ini luar biasa, Bapak yang ketua PN pasti tahu. Dan sekarang yang banyak itu kawin, yang banyak sekarang adalah cari gugat. Wanita yang meminta, bukan suami. Ini gara-gara COVID mungkin. Ini bahaya. Bahkan saya kemarin sempat bincang-bincang, ini harus diwanti-wanti. Jangan sampai ada yang membuat tren sengaja menikah, kemudian cerai. Karena janda itu bebas. Itu bahaya. Hati-hati dengan ini. Ini pekerjaan rumah untuk ustaz. Bukan menyelesaikan itu, tapi bagaimana melihat sisi masalahnya. Ini penting Pak. Makanya terjadi keluar kata. Tapi yang kata Pak Dongan dan Pak Gorongan ini kita. Bismillahi ala nafsi wa madi wa ahli. Tabaca akap itu ko mengaribi, akap itu ko subuh. Insya Allah tidak akan bercerai dengan pasangan. Anak-anak kita akan dijaga, dengan harta kita akan dijaga. Sebenarnya doa ini kan dibaca pada saat mendapatkan rezeki. Ada dua doa itu, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu kan disambung. Pak ya tuh bapak sih muda lek Pak dalam rumah tangga kamu tuh. Madu berdupang, sholat sunnah duha, ambil 4 rakaat. Jangan 2, sebaik aku 2 tuh Pak berotun. Kami kata betul dua rakaat sampai jas sunnah duha dan aku makan di usum-usum. Memang tidak. Karena Rasulullah mengatakan sedekahnya tuh itu 2 rakaat sholat sunnah duha. Kalau sholat 4 rakaat di waktu pagi istiqomah tidak akan miskin hingga dia meninggal. Kalau 6 rakaat itu hadis qudsi, dia akan masuk surga melalui bab duha. Kalau 8 rakaat mendapatkan rahmat Allah. Makanya yang kedua Pak Burotun, apa asogir pintu surga ko 6, pamasi ko 2. Tapi kalau 8 dia dapat semua dari bawah ini. Ini gak tahu doon kami na zaman apa melosoki pa dyan hindi na dapat. Harus tahu itu. Kan beda. Suratul Waqiah, baca itu juga. Itu Waqiah Pak, menarik rezeki itu sama dengan menjual di pasar. Aja tak ada mabalu ke pasar semua baca suratul Waqiah lebih menjual itu lebih tak tidak. Dia tuh suratul Waqiah bisa menarik rezeki sama dengan orang menjual. Utana itu kalau di pasar mabalu kurang ke majanci sebab pengalih. Maka dokon hukum mengalih. Siapa yang menggerakkan hatinya orang ke sana? Padahal banyak penjual. Padahal dia sudah keliling pasar baru singgah di tempat kita menjual. Itu karena menarik. Waqiah juga begitu Pak. Kalau orang paham. Itu kuncinya suratul Waqiah. Kemudian angka itu orang pilodo maka jalan pada saat berhubungan badan. Terlebih 5 tay 5 kunraya kunraya 5 tahun. Laki-laki itu nampak tulak ke 5 diona nampak jalan 5 tahun. Kemudian minta tembus itu. Ini tuh nampak otomatis dulu maka lalu kok dibantu menyamang itu dirahasiakan. Nah mereka kata dulu itu tapi ku ya deh. Talawanya. Iya, maka mereka kata itu Pak. Maka dia kau di waktu banyak mengi. Angka waktu aku tuh, tapi tidak semua malam. Tidak semua malam. Ada malam-malam khusus itu. Ini makan malam Jumat. Alasan namanya Roni gitu. Itu, iya, tapi tidak masalah lah. Makanya itu melipat kedua tangan, letakkan di dada. Tangan kanan di atas. Untuk perempuan, laki-laki itu nampak tulak ke 5 dia, nampak jalur 5 tahun. Napa baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah, napa kilepa. Itu doa sabu jaga itu kosong. Rabbana atina fid dunya hasanah, dicingagan dari mata cine dilau nyukon. Wabil akhirati hasanah yang matoron ati lalu tempat tamu ko. Wa qina azabannar. Saya dapat ijazah ilmu itu dari guru Ki Haji Tahir Usman. Dia pernah ketemu langsung dengan guru almarhum Ki Jatuh Rahman Abu Dalek dan itu yang diberitahu. Maka dia itu nak doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu gak bisa. Makanya maka dari itu desa pujaga. Betul kan sini nesa narino wa di mana pertama. Tapi dia itu bisa nampur ini kok bisa.
Rabbana atina fid dunya hasanah lepak wa agami lisan itu bisa na decin na dino decin na gana decin na ilaw. Makanya dia kong kata baca itu Pak Dong yang pasti tarutan lu bisa kada dia paham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dia paham. Itu ilmunya. Rabbana atina fid dunya hasanah lepak ko decin na gana. Ya ko insinyur, ya ko niro bilang. Ya ko bupati ko niro, panampok ko matibilang. Istilahnya begitu di dunia hasanah kemudian wakil akhirati hasanah ilawi ya kue dece mau kue lino nanti dece itu kesurumun apa aja kamu komilino madece maka sholat kesurumun wakina azabana ilawi aja nangis tak neraka gara-gara ya itu saja ya tuh nak kada bisa dibedakan kega aju kega awara kega au ya tuh nama di dunia hasanah wakil akhirati hasanah wakina azaban tapi sidina aja lagi di dunia hasanah lagi wakil akhirati hasanah lagi wakina azabanna pangkat tutuloy ng ilaw do mangon kaya semakin kan ilaw pada sokani sila pro padong ni sini ilaw sa peda salasa ilaw motor araban ilaw auto namun malaikat yang membantu to jadi ilaw ya to kan begitu. Makanya istiqomah 40 hari kalau berdoa. Nabi Musa kan 30 hari disuruh tahan 10 hari gara-gara menggosok giginya. Makanya makrima Ghazali ijabu doa arba'ina yauman mania. Kuni kita 5 domo 40 sona 40 nina lumuruk. Pada kong kana mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. 40 na sona tu mak belikan ka sepeda pastikan dengan sepeda. Ya ko makai desa mak belikan ka sepeda, baju belikan ka baju, sengaja diberikan ka es krim, pasti es krim italian. Sama juga hamba ketika meminta, minta terus Allah akan kasih. Itulah makna wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ada terakhir iza da'an. Angka tahu mengilau tapi dia mengilau. Nasabah dia hanya lewat saja. Tapi ia kutulina takangkan ia pun Allah akan kasih. Itulah maknanya Allah madu kepada malaikatnya dan hambanya ketika dia tidak memberikan apa yang dia minta. Ini lagi kok, anak kami low motor mak belikan ka sepeda, may kilo kantor, mak belikan ka sepeda, ang kakirewa, mak ada di ka sepeda ako, si Minggo ito lima kada mak belikan ka sepeda, pasti talia kan, amat kiro, pada may kumilaw dong, sini iya lo tilaw, aga gitilaw, pokok na iya na rumatar lo, yung pwede, sini milaw sepeda, salah sa katawa motor paru, milaw si motor, araban milaw ito, so kami sinimitrin pantay. Kita ni mereka agak di bilo nasi mengalah di jurupan pun ya bawa na boleh gitu daw kita gitu kan begitu. Makanya ulama itu istiqamah dalam doa itu juga penting. Nah termasuk minta anak ya kupuraki boti matu nadegaga anak tak ya atau lambat dikasih keturunan lakukan di mahal. Yang pertama cari 7 orang miskin pada hari Jumat sedekah. Itu hadis. Sapaki itu tahu itu ya jangan lebih jangan kurang tapi hari Jumat cari di kampung yang tidak tempati 7 orang miskin sedekahi baru minta dia yang mendoakan kita. Rasulullah mengatakan 7 orang miskin berdoa di hari Jumat mengalahkan 40 ulama. Ya kong kahaja kalau banyak siapa tahu kasih tanya tahu peri si salah tuh. Ya kau tahu kasih si melo iman rena digata, di mento na kenal andrena. Biasanya tahu pari yang kamu turun na melo imangoto. Nah itu mereka. Kalau makin gua surat keturangan tak mampu penuh katro desa. Mapula walau materima BLT. Kakak apa ngomong ni? Kegurut tak dari bas-bas. Iya, si salah tahu pari. Kau tahu kasih si. Ya kau tahu kasih si memang miskin. Ya kau tahu peri plaza gitu saya tahu peri dia nak tutup 5 kilo surah katalang kurang mampu dia capu dia nak kebantuan dia ni kena nak tahu peri ni mereka ang kamu torok na melo mangoto tahu peri ni itu plaza ni itu pak buranya itu sengke besar ini tuh makanya sengke waka raka saka sejauh kemana nya tuh saka waka seke raka memang tapi begitu ya kau mengalami itu masih ada insyaallah makanya pudangan guru tanah ya kau nggak tahu masulala dasar nak kampung nak taruh majalah ada sibana sini bapak burana aja musuh tanya sempaya agak pelik
suri magala mapir masih dekat. Namu maga jana tayo kumabasi tapuan si dokanya. Dan itulah yang menutupi. Kung kaliguro tayo kung kataw liwat jana sipa na ko to kampung suri mabasa. Tak dito. Yago sinunti kada basa bayan para to magja sipa. Nalupay daw itu. Ternyata memang itu yang dilakukan ulama. Makanya di dalam agama juga kan begitu pelanggaran agama itu kadang sedekah penutupannya. Itu ini kemudian aja nama lampela adalah kor. Ini sudah 1 jam lebih saya ceramah. Kemudian ada saya wasiatkan tadi pada saat doa. Kemudian yang kedua, ini baca la haula wala quwata illa billah 100 kali sebelum berhubungan. Ternyata sudah diteliti ulama dalam ilmu neuroscience, orang yang membaca la haula wala quwata illa billah wa wal alaihi 100 kali, ternyata itu memperkuat sperma. Zikir itu memperkuat sperma. Kalau ada orang lemah spermanya cuma menjadi masalah kalau wayang talada tuh Pak Ustaz kasih ratu. Iya memang sholat sunat. Sholat sunat dulu sebelum berhubungan, sholat sunnah hajat, baca itu sesudah sholat. Dua-duanya, ini kalau tidak punya. Kemudian jalan terakhir, kalau masih tidak bisa, air Al-Quran. Air di bulan Nisan, itu bulan 4, April. Tapi bukan bulan April ini ya, miladiah, bukan hijriah. Jadi Nabi Rasulullah mengatakan bulan Nisan itu bulan April. Jadi air hujan di bulan April itu ditanda langsung. Kalau yang 3 malam berturut-turut hujan, ditanda tidak didoakan, cuma dipakai berwudu, sisanya dipakai untuk obat. Tapi kalau yang kita ambil hanya 1 malam itu didoakan. Tapi itulah obat untuk seluruh penyakit kata Nabi. Caranya dibacakan suratul Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 70 kali, Al-Kafirun 70 kali. Itu dibacakan masing-masing 70. Kemudian diambil obat. Itu air Al-Quran kata Nabi. Kalau orang tidak bisa sembuh dengan air Al-Quran, maka tidak ada lagi tabib yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan dia mengatakan itu bisa membuat orang mandul punya keturunan. Itu jalan terakhir. Kalau sudah diminum 7 hari, bermimpi melihat ada anak laki-laki datang, maka cari anak laki-laki baru dipelihara, baru dikasih anak. Kalau sudah diminum 7 hari bermimpi melihat anak perempuan ada yang datang, atau kita mendengarkan suara anak perempuan, maka cari anak perempuan pelihara baru dikasih keturunan. Tapi kalau bermimpi melihat anak kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak punya anak. Itulah yang dipakai di syarat ulama kita. Saya pernah jual air ini mahal, waktu itu masih di Jawa. Itu 1 botol aku itu sampai 5 juta. Karena orang tidak tahu bilang ini air hujan. Karena air hujan yang sudah didoakan dengan ayat-ayat itu tadi Pak, itu 10 tahun tidak akan berlumut. Simpan 10 tahun tidak akan berlumut. Dan itu lain baunya memang. Dan kalau orang minum itu lain. Karena memang sudah didoakan. Makanya Rasulullah mengatakan air Al-Quran itu air hujan ditanda langsung dari langit. Dan itu obat luar biasa Pak. Kalau orang punya penyakit kanker dan tidak bisa dokter sudah angkat tangan, minum air Al-Quran. Karena Rasulullah menjanjikan kalau tidak bisa sembuh dengan air Al-Quran, sudah tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Tapi ini hanya 1 kali dalam 1 tahun, hanya di bulan 4. Kemarin kan pas Ramadan turun hujan. Itu pas bulan 4 itu kemarin Ramadan. Makanya nanti tahun depan bulan 4 lagi baru bisa panen. Tapi itu diminum, apa gunanya? Kalau diminum 7 hari tidak akan kena penyakit selama 1 tahun. Itu janji Rasulullah. Karena dia bisa mengangkat penyakit yang sebelum menimpa kita. Itu yang makanya, tapi bikin sendiri Pak ya. Saya biasa bikin itu orang bilang mau beli, saya tidak jual. Saya cuma kasih saja. Cuma kebetulan kemarin di rumah sudah habis. Saya sampai kasih tahu istri kenapa tidak simpan 1 botol. Karena saya kemarin doakan itu di Papua, di Wamena, itu hampir 1 drum. Mulai jam 1 malam saya doakan itu sampai imsak baru selesai. Itu saya doakan ya. Dan orang bagi-bagi. Karena itu air hujan. Dia yang tanda langsung baru dia kumpul, baru saya disuruh doakan. Saya bilang ini juga susahnya jadi penceramah. Tidak yang sudah kasih tahu ilmunya, dia suruh lagi kita doakan. Jadi, maka itu bagus sekali Pak. Ternyata memang bagus sekali. Termasuk kalau ada orang kencing-kencing itu yang tidak bisa berhenti, kencing-kencing sedikit, suruh minum itu, insya Allah berhenti.
Ini banyak yang membuktikan di Makassar, jamaah saya di YouTube itu banyak yang menyampaikan. Itu bertanya. Ini yang saya kira ini yang berarti saya sampaikan. Mudah-mudahan. Tapi yang paling penting untuk pengantin laki-laki, sebenarnya guru tak dulu pakai istilah nikah batin, walaupun sekarang tidak dipakai. Tapi kalau saya masih penting kita pakai. Pada saat utamanya pengantin wanita dan laki-laki itu harus paham betul. Ketika dia bersyahadat, suruh dia melihat dengan mata batin pasangan, kemudian masukkan ke dalam diri kita, tutup dengan syahadat itu tadi. Sebenarnya ambil, tapi jangan satu nafas. Itu bahaya kalau satu nafas. Ini nafas satu nafas kedua, ini sembilan mati. Biasanya matu ulan nama tiang ngaroni, matu ulan nama tiang makurai. Makanya rata-rata ulama kita biasa dulu yang pakai nikah batin itu dia sembilan. Maka dia komati lakinya kali mencari itu nak tu ya. Kenapa? Karena memang dia nikah batin dengan satu nafas. Tidak selalu diminta jangan satu nafas, nak pakai dua nafas. Jadi yang dipakai untuk makun raya dan dipakai untuk ini. Tapi yang kekanjaan, pak ya nak kido salah lah, ya tetap bisa makun raya. Kido salah makun raya tetap bisa ngaroni. Nah sebab langsung tembus itu. Itu kan roh idoki yang dipakai. Cuma ilmu ini kan biasa tidak dibuka, tapi aku ya buka. Saya buka. Pakai syahadat saja, lihat dengan mata batin, tahan nafas. Nak petapa-tamu ilalau tak kereta, kila palam kita tahu. Saat itu masuk ke dalam, kemudian tutup dengan syahadat dan salawat. Insya Allah. Jadi kalau di Malaysia, kalau di Jogja kita nak takut kita salah pasti bisa. Langsung muncul. Tidak dipakai ulama dulu. Tapi ilmu ini tidak dibuka secara umum karena kocaran. Waktu kali wapak gurun bahaya. Sebab aku tahu dia nanu pakai bahaya lah. Ini yang saya kira penting saya sampaikan. Saya hanya sampaikan kepada laki-laki cukup pakai syahadat. Cuma makanya ini aku kampung tadi dia nampak ada ko Jawa. Situ dangan teh ko akad ni kay. Nah itu ko ulun na kaya putih na situ dangan. Yo pwede ko kampung teh pasalok kilala kamara. Pura pimatu na pertama. Agak kanja na. Dia ko tama ini lodok ko bukan ite benera. Insyaallah masih ko dali. Tapi aku situ dangan ni balik. Makanya rata-rata orang mulus kalau merantau itu berhasil. Itu rahasianya orang tua dulu sehingga dia nampak situ dangan. Nah kemudian yang kedua menyenyawana rone Pak Mage, wat di mabai yang kedua. Tapi ya ko situ dangan ni makoro na pasisambung ni napasan na makunre si basahada na rone, denu lemak benere itu rone. Makanya itu kuncinya, tapi dia bapak burungnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiqin aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.